Salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah peristiwa Tanjung Priok. Sejarah tragedi ini terjadi tanggal 12 September 1984. Pecah kerusuhan yang melibatkan massa dari umat Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru dan menimbulkan korban jiwa. Hak asasi manusia menurut definisi dari Deklarasi Universal HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Mustahil manusia bisa hidup tanpanya. HAM bersifat universal yang dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun ideologi. HAM tidak bisa dicabut maupun dibatalkan oleh siapapun. Pelanggaran HAM merupakan usaha terstruktur untuk mencabut atau membatalkan hak asasi tersebut dari seseorang. Dalam aturan hukum di Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam aturan itu pula disebutkan bahwa pelanggaran HAM diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM ringan dan berat. Sementara untuk aktor, pelanggaran HAM dibagi atas aktor negara dan non-negara. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mencatat banyak kasus pelanggaran HAM, dari yang terselesaikan hingga yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah pembantaian yang dilakukan Westerling terhadap puluhan ribu warga sipil di Sulawesi Selatan pada tahun 1947 atau 2 tahun usai kemerdekaan RI. Selama 32 tahun masa pemerintahan rezim Orde Baru, misalnya, juga muncul banyak kasus pelanggaran HAM. Di antaranya adalah pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Penculikan para aktivis pro-demokrasi, peristiwa Talang Sari, tragedi Trisakti, dan lain sebagainya. Selain yang disebutkan itu, peristiwa lain yang masih membekas dalam ingatan adalah tragedi Tanjung Priok. Dalam peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 tersebut, ratusan orang dari umat Islam tewas akibat bentrok dengan aparat. Tragedi Tanjung Priok merupakan kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga sipil di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Peristiwa ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Menurut catatan Irfan S. Awas dalam Bencana Umat Islam di Indonesia tahun 1980 sampai tahun 2000, kerusuhan di Tanjung Priok berawal dari cekcok antara Bintara Pembina Desa dengan warga pada 10 September 1984. Selain itu, Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang dianggap tidak bernafaskan Pancasila. Sebagaimana diketahui, saat itu pemerintah Orde Baru melarang paham-paham yang dianggap anti Pancasila. Selang 2 hari berlalu
spanduk yang dipasang di Masjid Baitul Ma'mur itu tidak juga dilepas oleh warga. Petugas Babinsa lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Pamflet-pamflet itu ditulis dengan piloks yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya. Maka tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan. Tulis Irfan F. Awas. Petugas Babinsa juga disebut tidak melepas alas kaki saat masuk ke dalam Masjid Baitul Ma'mur. Kabar ini membuat warga menjadi berang dan kemudian berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Ma'mur, Syarifuddin Rambe, Sofwan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun warga yang sudah emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil takmir masjid dan warga yang diduga membakar motor, yakni Muhammad Nur, ditangkap aparat. Keesokan harinya, pada 11 September 1984, beberapa warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat, yakni Amir Biki, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amir Biki dan sejumlah warga pun mendatangi Komando Distrik Militer atau Kodim Jakarta Utara. Mereka meminta dengan baik-baik agar jemaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan ini tak ditanggapi. Sekembalinya dari Kodim, Amir Biki mengadakan pertemuan dengan para tokoh muslim se-Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Kepada aparat diminta untuk melepaskan keempat jemaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tuntutan itu tak juga dipenuhi. Massa dibagi menjadi dua kelompok untuk bergerak menuju Kodim dan Polsek. Pada pagi harinya, tanggal 12 September 1984, sekitar 1.500 orang mulai bergerak. Menurut laporan yang diterbitkan oleh LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, berjudul "Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan, Suara Korban Tragedi Priok" 2004. Kedatangan sekitar 1.500 orang massa mendapat hadangan aparat militer bersenjata lengkap. Saya melihat tentara mundur, tetapi mengarahkan senjatanya ke arah massa, kata Irta Sumirta, salah satu massa aksi dalam kesaksiannya di laporan Kontra S. Massa yang datang saat itu, meski dihadapkan dengan senjata api, tetap menuntut pembebasan atas kawan-kawan mereka. Namun tuntutan massa dibalas oleh aparat dengan peringatan untuk membubarkan diri. Situasi semakin memanas dan tentara langsung melepaskan rentetan tembakan ke arah massa. Korban pun berjatuhan, bahkan masih menurut laporan Kontra S. Beberapa massa yang selamat ditangkap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu, lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Angka pasti mengenai jumlah korban, baik yang tewas, luka-luka, maupun hilang dalam tragedi di Tanjung Priok, tidak diketahui karena pemerintah Orde Baru saat itu menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, LP Murdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun pernyataan itu sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priok, yang menyebutkan bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang. Itulah sejarah kasus Tanjung Priok dan contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.